Oke, selamat malam Bapak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak malam-malam. Namun ya terima kasih sudah mau untuk meluangkan waktu dan apa ya, meluangkan waktu dan kesempatannya, memberikan kesempatan untuk saya menginterview, mewawancari Bapak terkait em, kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim Guntur Hamzah ini. Lalu kemudian selanjutnya mungkin izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu Pak. Sebelumnya nama saya Egy Nugraha, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 2022 dan saat ini sedang duduk di semester 2 dan kebetulan kemarin dosen saya memberikan tugas kepada saya, dosen etika profesi hukum untuk mewawancarai pakar mengenai em, pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam dunia profesi hukum dan kebetulan saya pilih kasus pelanggaran etika profesi Guntur Hamzah ini dan saya lihat memang Bapak salah satu atau memang tokoh yang apa ya praktisi hukum yang memang capable untuk em, apa ya memberikan komentar atau pendapat terkait hal ini melihat rekam jejak Bapak juga dari segi sejak mahasiswa juga aktif terhadap berperkara di Mahkamah Konstitusi. Saya juga sempat membaca artikel-artikel mengenai Bapak tentang bagaimana Bapak mengajukan judicial review Undang-Undang MD3, Undang-Undang Cipta Kerja, dan baru-baru ini mempolisikan 9 hakim MK dan juga terlibat dalam pengurusan terkait pelanggaran kode etik oleh Hakim MK Guntur Hamzah ini. Lalu kemudian langsung saja ke pertanyaan saya, Pak, mungkin supaya tidak terlalu lama-lama lagi gitu ya. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan adalah bagaimana sebetulnya pandangan Bapak secara umum terkait eh, kasus pelanggaran kode etik oleh Guntur Hamzah ini, Pak, kalau dilihat oleh Bapak sebagai seorang advokat konstitusi, gitu ya, Pak. Mm-mm. Mm. Em, Terkait apa tadi? Saya bingung maksud pertanyaan kamu sebagai advokat konstitusi terkait. Terkait jadi pandangan Bapak secara umum tentang kasus Guntur Hamzah ini apakah memang termasuk pelanggaran kode etik yang eh, apa ya benar-benar seberat itu bagi apa ya bagi hakim MK atau memang sebetulnya eh, bukan apa ya tidak merupakan tidak termasuk pelanggaran kode etik yang berat kalau dilihat dari apa pelanggarannya seperti apa Pak menurut Bapak? Ya, buat saya itu pelanggarannya sangat berat lebih daripada etik malah karena itu suatu perbuatan yang eh, tidak menghormati rekannya sesama hakim. Karena kan dia melakukan perbuatan itu di dalam putusan etik itu dikatakan dia berhak mengubah asal disetujui oleh hakim-hakim lain. Tapi dalam kasus ini ternyata terbukti dia melakukan perubahan tidak diberitahu ke hakim-hakim yang lain sehingga dia dijatuhi sanksi etik. Karena itu dia tidak sangat beratnya itu ya karena dia tidak menghargai rekan-rekannya sesama hakim itu satu. Kedua juga karena dia melakukan itu eh, tak apa ya dalam keadaan semua mata memandang ke dia setelah menggantikan hakim Pak Aswanto. Nah, kira-kira begitu. Hmm, hmm. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, sebetulnya dari apa yang apa ya yang diperbincangkan di publik kan adalah pelanggaran kode etiknya adalah perubahan daripada em, bunyi putusan secara tertulis ya, Pak, bukan bunyi putusan secara tertulis dari kata dengan demikian diubah menjadi kata ke depan. Lalu sebetulnya dari apa ya? Dari perubahan diksi ini sebetulnya pengaruh apa yang ditimbulkan terhadap putusan itu sendiri, Pak? Banyak ya. Ini kan sebenarnya lebih jatuh ke proses hukum litigasi ya. Hmm, Em, Makanya kalau kita ngomongin perubahan itu nanti konsekuensinya bisa ke proses hukum yang sedang berjalan. Karena kan putusan itu menjadi bukti tertulis yang otentik di hadapan pengadilan. Jadi sebenarnya kalau misalnya substansinya berubah seperti itu, ada kemungkinan itu bisa digunakan di dalam prosedur pengadilan yang sedang berjalan, terutama di tata usaha negara, di PT UN.
karena sedang berjalan gugatan tentang pengangkatan eh, Pak Guntur dan pencopotan Pak Aswanto. Nah, itu kan menjadi suatu perubahan yang signifikan ya kalau kata-katanya dengan demikian jadi ke depan. Kalau dengan demikian kan MK mengkondem semua penggantian hakim konstitusi. Tapi kalau ke depan, sorry, kalau dengan demikian mengkondem semua penggantian hakim konstitusi yang tidak sesuai prosedur dan undang-undang. Tapi kalau ke depan mm, menyatakan bahwa ya ke depannya nggak boleh kayak gitu, tapi yang sudah terjadi ya biarlah. Nah itu kan kalau dipakai sebagai kita sebagai lawyer, litigator di di pengadilan umum itu kan bisa jadi bukti untuk menguatkan argumen kita. Makanya ini sebenarnya menjadi signifikan sekali konsekuensinya karena sebenarnya itu bisa digunakan jadinya perubahan itu dengan makna yang berbeda. Begitu. Hmm. Hmm. Lalu kemudian Pak, kalau seperti itu ada pembelaan yang diucapkan atau diutarakan oleh eh, Hakim MK Guntur Hamzah pada saat persidangan kode etik di depan Majelis Kehormatan MK bahwa Guntur Hamzah mengatakan bahwa perubahan terhadap substansi putusan tertulis tersebut dari kata dengan demikian menjadi kata ke depan itu berlangsung sebelum Hakim MK Saldi Isro membacakan sebelum putusan MK tersebut selesai dibacakan, sehingga kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai apa ya, kalau disebut oleh eh, kuasa hukum atau pihak dari Guntur Hamzah, bisa disebut sebagai sesuatu yang meringankan Guntur Hamzah karena perubahan tersebut dilakukan lokus dan tempusnya itu sebelum dari pembacaan putusan itu selesai. Kalau menurut pandangan Bapak, apakah itu bisa disebut sebagai sesuatu yang meringankan Guntur Hamzah atau tidak, Pak, dari kasus ini? Nggak penting, sebenarnya buat saya nggak penting kapan dia melakukan itu, mau sesudah atau sebelum. Karena yang penting di situ adalah persetujuan dari rekan-rekan hakim yang lain. Kan mereka kan memutus itu bersembilan. Putusan itu diputus oleh 9 hakim. Jadi nggak bisa serta-merta satu orang melakukan perubahan, harus disetujui oleh hakim-hakim yang lain. Jadi mau sesudah atau sebelum pun, kalau kemudian hakim-hakim yang lain menyetujui semua, oh ya kita sepakat ini terjadi permasalahan, terjadi perubahan, kita sepakat berubah. Ya nggak apa-apa, bahkan sesudah pun kalau misalnya memang disepakati oleh semua hakim, oh ternyata ini ada kekeliruan, kita rubah, nggak apa-apa. Ini kan masalahnya tidak disetujui oleh semua hakim. Nah, itu yang jadi masalah, bukan kapan waktu terjadinya. Kalau masalah waktu terjadi itu sebenarnya buat saya malah nggak relevan ya. Yang penting itu adalah tidak adanya persetujuan dari hakim lainnya kan itu yang menjadi pertanyaan besar justru gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, lalu kemudian kalau berarti tadi seperti yang apa Bapak sampaikan bahwa memang waktu kejadian itu tidak sepenting itu, tidak seurgent itu. Yang penting adalah bagaimana putusan apa perubahan tersebut disetujui oleh kesembilan hakim karena memang putusan MK itu harus disetujui oleh semua hakim gitu ya Pak, bukan hanya em, satu atau dua atau sebagian anggota saja ya Pak ya. Betul. Ya, lalu selanjutnya mungkin dari proses persidangan di Mahkamah eh, Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin telah diputuskan bahwa eh, Hakim Guntur Hamzah ini telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Nah, menurut Bapak, apakah memang sanksi ini sudah cukup untuk diberikan kepada Guntur Hamzah atau apakah memang sebetulnya ada apa ya sanksi yang lebih pantas, yang lebih berat untuk diberikan kepada Guntur Hamzah ini Pak, atas pelanggarannya? Saya sih nggak puas, kalau saya pribadi tidak puas ya, karena kan memang harusnya lebih berat, tapi itu kan saya pribadi gitu. Hmm, hmm. Em, saya juga sempat membaca bahwa Bapak juga mengajukan surat kepada Presiden Jokowi terkait permintaan untuk apa ya memberikan perintah kepada Jaksa Agung supaya eh, Jaksa Agung bisa memberikan perintah kepada polisi untuk melakukan penyidikan terhadap Guntur Hamzah ini sendiri. Nah, lalu kemudian surat pertama yang diberikan oleh Bapak kepada Presiden Jokowi ditanggapi oleh Mensatek Pratikno. Pak Pratikno menanggapi bahwa memang Presiden tidak bisa memberikan
respon secara lebih lanjut karena persidangan masih ditangani MK pada waktu itu. Tapi setelah putusan selesai, Bapak kemudian mengajukan kembali mengirimkan kembali surat kepada Presiden Jokowi terkait pemberian akses kepada polisi untuk memeriksa Guntur Hamzah. Pertanyaannya adalah apabila Presiden Jokowi tidak memberikan em, izin kepada kepolisian untuk memeriksa Guntur Hamzah, apakah ada upaya hukum yang akan Bapak tempuh untuk membawa kasus pelanggaran kode etik ini lebih lanjut, Pak? Nah, itu kan alasannya karena MK lagi berjalan. Jadi menolaknya begitu alasannya karena MK sedang berjalan. Nah, ini kan udah selesai. Besok kita mau suratin lagi. Hmm. Kalau misalkan surat yang kedua tidak tidak mendapatkan respon yang baik juga, apakah ada mekanisme lain, Pak, yang bisa dilakukan? Saya belum mikirkan lebih dalam ke sana sih. Nanti saya harus pelajarin aturan dulu. Oh, baik, Pak. Em, Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebetulnya upaya pencegahan yang bisa dilakukan agar pelanggaran kode etik Hakim MK ini seperti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Guntur Hamzah ini nggak terjadi di apa di hakim-hakim MK ke depannya, Pak? Maksudnya gimana? Nggak ngerti saya. Upaya pencegahan apa yang kemudian bisa dilakukan baik oleh Majelis Kehormatan MK maupun juga oleh pihak-pihak yang terkait supaya kemudian pelanggaran kode etik seperti ini tidak terjadi lagi di ranah Hakim MK. Itu saya salah kalau ditanya ke saya, itu bukan urusan saya. Saya kan orang di luar MK. Harusnya tanya ke orang MK, bukan tanya ke saya. I see. Ya kalau saya kan tugasnya melaporkan semua hal yang saya eh, pikir bermasalah. Ya, jadi tugas saya sebagai orang mengawasi dari luar. Nah, itu kalau ada yang bersalah, saya harus permasalahkan. Tapi kalau mereka mau mencegah bagaimana itu jadi, itu udah urusan MK. Kalau mereka mereka sendiri yang harus menilai cara terbaik buat mencegah itu. Saya kan tugasnya menemukan yang bermasalah, bukan mencegah yang bermasalah. Gitu. Hmm. Hmm. Oke, lagi ya. Em, Mungkin itu saja sih, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang em, Memang ini semua tugasnya apa namanya? Semuanya disuruh bahas tentang Guntur Hamzah atau dipilihin kamu dapetnya Guntur Hamzah atau gimana? jadi kita bebas untuk memilih sebetulnya dari Oh, topik-topik pelanggaran kode etik yang ada gitu, mm. Pak. Yang dapat oh kamu milih Guntur Hamzah. Jadi ada yang lain milih yang bukan Guntur Hamzah gitu ya. Ya masing-masing sih, Pak, saya kurang tahu yang lain ngambil topik apa juga, tapi saya Nah, ngambil. maksudnya kamu milih milih sendiri kan, terserah kamu kan, bukan Ya, Pak, betul. dipilihin. Oh, oke oke. Ya oke. Iya, Ya iya. clear sih dari saya sih. Mungkin ada pesan-pesan sebagai penutup, Pak, dari em, apa kasus ini, bagaimana kemudian ke depan MK harus bersikap dan sebagainya. Ya, mereka harus siap dikritik lah, lembaga negara kan. Ya, mereka harus sediakan apa forum untuk dikritik. MK-MK harus dibuat permanen. Karena kan itu namanya mereka lembaga negara harus siap dengan segala eh, pandangan di masyarakat. Nah, makanya untuk menerima pandangan itu mereka harus membuat MK-MK secara permanen. Majelis Kehormatan MK itu harus dibuat secara permanen. Karena kan orang dari luar hanya bisa memperkarakannya lewat MK-MK. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada MK-MK, gimana orang dari luar memperkarakannya? Makanya itu harus dibuat permanen. Dari orang luar memberikan masukannya itu ke MK-MK, memberikan laporannya itu ke MK-MK semua. Kan nggak ada jalur lain. Kalau karena nggak ada justru jadi viral kayak kayak perkara ini. Karena MK-MK-nya nggak ada. Kalau MK-MK-nya ada mungkin nggak akan viral ini ya. Gitu. Hmm, hmm. Mungkin itu Bapak yang bisa saya tanyakan juga. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Semoga lancar untuk eh, ke depannya, Pak, untuk kasus-kasusnya. Turn off dong recordnya bisa. Ya, Pak? Recordingnya di stop bisa. Ya, sebentar, Pak.